Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iski Putri Ramadhani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam akan membahas mengenai komunikasi massa pada bab pertama, yaitu pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa terdiri atas dua kata, yakni komunikasi dan massa. Wilbur Sharman menyatakan bahwa komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti common atau sama. Dengan begitu, apabila kita berkomunikasi, maka kita harus mewujudkan persamaan antara kita dan orang lain. Kemudian, istilah massa dikatakan oleh P.J. Bowman digunakan untuk menunjukkan golongan penduduk yang besar. Kemudian, ciri-ciri komunikasi massa. Pertama, ditujukan kepada khalayak luas, heterogen, dan juga tersebar. Kedua, bersifat umum, bukan perorangan. Ketiga, penyampaian pesan secara cepat. Keempat, penyampaian pesan cenderung satu arah. Kelima, terencana, terjadwal, dan juga terorganisir. Keenam, dilakukan berkala dan tidak bersifat temporer. 7. Isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan. Ruang lingkup komunikasi massa dalam pandangan klasik. Yang pertama surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga radio, keempat televisi, kemudian yang kelima film. Kemudian pandangan modern, yaitu media sosial, media online, dan internet. Kemudian pada bab 2 membahas tentang elemen-elemen komunikasi massa. Yang pertama, komunikator. Dalam komunikasi massa, produknya bukanlah merupakan karya langsung seseorang, dalam arti komunikator melakukan sesuatu, seperti membuat berita, menjadi penyiar, dan juga presenter. Adalah menjadi tanggung jawab lembaga atau medianya di mana ia bekerja. Kedua, pesan. Sesuai dengan karakteristik informasi atau pesan, komunikasi massa, yaitu bersifat umum dan terbuka, maka pesan tersebut harus diketahui oleh semua orang atau khalayak. Ketiga, media. Media yang dimaksud dalam komunikasi massa yaitu media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian khalayak secara serempak dan secara serentak. Keempat, khalayak. Khalayak yang dituju oleh komunikasi massa adalah massa atau sejumlah besar khalayak. Disebabkan jumlah khalayak yang sangat besar justru juga bersifat anonim dan heterogen, maka sangat penting bagi media untuk memperhatikan siapa sesungguhnya khalayak itu. Kelima, filter. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan media pada umumnya ditujukan kepada massa atau khalayak yang amat heterogen, sehingganya pesan tersebut akan disaring oleh khalayak penerima. Keenam, umpan balik. Umpan balik atau feedback merupakan suatu komponen komunikasi, termasuk komunikasi massa. Setiap berlangsungnya komunikasi biasanya diiringi dengan hasil atau output, dan melalui hasil tersebut sangat dimungkinkan untuk terjadi arus balik atau timbal balik. Kemudian bab ketiga membahas tentang fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa menurut Jarrod de Laswell, yang pertama fungsi pengawasan, kedua fungsi korelasi, ketiga, fungsi pewarisan sosial. Kemudian, fungsi komunikasi massa bagi individu dikemukakan oleh Becker 1985. Yang pertama, pengawasan atau pencarian informasi. Kedua, fungsi pengembangan diri. Ketiga, fungsi dalam hubungan sosial. Keempat, substitusi atau pengantrian dalam hubungan sosial. Kelima, membantu melegakan emosi. Keenam, sarana pelarian dan ketegangan. Ketujuh, ritual rutin. Kemudian, fungsi transmirasi budaya oleh Ratih Ayu Widiasih menyatakan bahwa transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari satu generasi ke generasi lainnya tentang sesuatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit diubah. Kemudian, fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan. Di samping banyak fungsi yang telah disebutkan tadi, komunikasi massa juga berfungsi sebagai melawan kekuasaan dan kekuatan represif.
Dalam hal ini, komunikasi massa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan yang represif. Yang terakhir, komunikasi fungsi menggugat. Fungsi menggugat di sini dimaksudkan sebatas hubungan trikotomi, yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.